Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Kenalkan, nama saya Erlina, asal sekolah dari SMP Negeri 3 Benua Lawas, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tabalong. Demonstrasi kontekstual yang saya angkat adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menuntun artinya mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan atau arahan dari guru. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai guru harus berpihak pada murid. Artinya, sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid membuat peserta didik merasa bebas dalam melakukan aksinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran, murid diberi kebebasan, dan guru sebagai pendidik membimbing dan memberikan arahan sesuai kodrat setiap diri anak. Guru harus memahami karakter murid. Sesuai konteks Merdeka Belajar, seorang guru harus bisa memahami karakteristik masing-masing peserta didik, agar guru bisa menyiapkan metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Karena keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik juga harus berkembang, sehingga pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya. Agar terwujudnya peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual, serta memiliki budi pekerti yang luhur. Ingatkah kalian dengan semboyan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ayo kita bahas bersama-sama. 3 semboyan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tolodo. Artinya, seorang guru atau pendidik harus berada di depan. Harus memberikan teladan bagi murid dan orang-orang di sekitarnya. Seorang guru harus pantas digugu dan ditiru dalam perkataan maupun perbuatannya. Guru harus mampu menjadi contoh bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. 2. Ing Madyo Mangunkarso. Artinya, guru berada di tengah. Walaupun berada di tengah kesibukan, guru harus mampu membangkitkan semangat dan ide-ide untuk mereka berkarya. Dan yang ketiga, Tut Uri Handayani. Artinya, seseorang guru harus dapat menjadi pendorong bagi siswanya dengan memberikan semangat kerja dan moral yang baik, sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat. Dengan memahami dan menerapkan makna dari ketiga semboyan dari Ki Hajar Dewantara, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide dan minatnya, serta sesuaikan juga perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun, masih banyak guru yang belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan belum menerapkan sepenuhnya. Masih banyak proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru atau teacher center, sehingga anak tidak memiliki kemerdekaan penuh dalam proses pembelajaran dan mengembangkan diri mereka. Menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak kepada murid di sekolah saya telah digerakkan beberapa kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, adanya program ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat dari peserta didik. Yang kedua, adanya kegiatan keagamaan untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam diri peserta didik. Nilai-nilai luhur yang ditanamkan seperti iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur, dan peduli dengan sesama. Ketiga adalah pembelajaran dengan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi,
alam sekitar, dan media yang tepat agar dalam proses pembelajaran anak merasa senang dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang keempat, kegiatan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, santun, dan sopan, sebagai bentuk pembiasaan dalam diri anak agar dapat menjadi nilai luhur bagi mereka. Tetapi, menjalankan sebuah proses pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Di antaranya, masih rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti program-program yang ada di sekolah, serta kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar pendidikan yang berpihak pada murid dapat terlaksana. Ada beberapa solusi. Yang pertama, hendaknya guru menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid merasa nyaman saat belajar di kelas. Kedua, guru harus bisa mengembangkan diri ikut berbagai pelatihan sebagai bentuk untuk dapat mengembangkan keterampilan atau pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, sebagai pendidik, kita tidak boleh bosan untuk menjadi teladan, memberikan semangat dan pemberi dorongan. Akhir kata, jadilah guru yang berada di depan sebagai teladan, di tengah sebagai teman pemberi semangat, dan di belakang sebagai pemberi dorongan. Jadilah guru yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.